Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Novan Hardianto dalam obrolan tentang bulan suci Ramadan bersama Bapak Ahmad Dahlan. Oke, baik. Selamat siang Pak Ahmad Dahlan. Siang. Ada hal yang memang perlu kami tanyakan Pak Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya Muhammadiyah selama ini juga terkesan bahwa selalu berbeda dalam penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak Ahmad Dahlan tentang perihal penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal ini? Silakan Pak Ahmad Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk pertanyaan ini saya kira saya perlu menerangkan paling tidak bahwa sesungguhnya hal yang berbeda pada sisi penglihatan kita sebagai umat Islam tidak perlu ditarik kepada suasana yang tidak produktif, terutama kepada hal-hal yang sifatnya barangkali lebih membangun rasa tidak sama atau mungkin kasarnya suudon dan lain sebagainya. Saya coba mengajak kepada kisah bagaimana Nabi bertemu dengan fenomena para sahabat saat bagaimana memahami pesan-pesan beliau. Suatu ketika beliau itu berpesan kepada pasukan perang, yaitu perang Tabuk, seingat saya ya. Beliau nyatakan, janganlah kalian sholat asar kecuali jika telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Dan pesan ini disambut dengan gembira, semangat diterima oleh para sahabat. Sebut sajalah para sahabat mungkin menyatakan, tentu saja Rasulullah, kami akan mentaati pesanmu atau wasiatmu. Lalu pasukan perang itu berangkat menuju pertempuran perang Tabuk. Tetapi kemudian mereka bertemu dengan kenyataan bahwa perkampungan Bani Quraidah itu ternyata jauh. Hingga masuk waktu asar bahkan menjelang maghrib mereka belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Sehingga mereka ini bertanya kepada beberapa dari katakanlah agamawan, bagaimana ini kita sudah melebihi perkampungan telah melewati waktu asar, ya, sudah masuk waktu asar atau melewati waktu asar, tetapi perkampungan Bani Quraidah ini belum kita temui atau masih jauh ya. Mereka berpendapat kita sholat asar aja, sebab bisa jadi nanti sampai di perkampungan Bani Quraidah itu justru sudah habis waktu asar dan masuk maghrib. Sahabat lain yang menjadi teman ngobrol atau bertanya atau yang diajak diskusi menjawab, kita laksanakan aja perintah Nabi, pesan Nabi. Nanti walaupun perkampungan Bani Quraidah itu kita dapati setelah lebih waktu asar, tidak ada masalah, yang penting melaksanakan perintah Nabi, gitu kan. Di situ terjadi dua kelompok. Ada kelompok yang melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah, dan ada kelompok yang melakukan sholat asar justru ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah waktu asar sudah habis dan maghrib. Kalau kita ilustrasikan kira-kira ya bagaimana suasana perdebatan para sahabat ketika itu, ini sih ilustrasi saya ya, kepada sahabat yang mau melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Beliau, para sahabat itu mengatakan, kita ini harus mentaati Rasulullah SAW. Ini wasiat Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul. Wa ma ataakum Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattaquh. Kira-kira seperti itu kan. Kenapa kita sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah? Dan begitu. Lalu sahabat yang memaksa untuk sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah, barangkali dia menggunakan sebuah
logika gitu kan. Apa kita perlu sholat asar pada waktu maghrib? Kan nggak ada sholat asar digabung dengan maghrib gitu kan. Memang kenyataannya seperti melanggar wasiat Nabi, tapi bagaimana mungkin kita melaksanakan sholat asar padahal tidak pernah dicontoh oleh Nabi yang pelaksanaannya di waktu maghrib. Pendek cerita, kisah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab kepada yang sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ahsantum fil fahmi, kamu bagus dalam pemahaman. Kepada yang sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, walaupun sudah masuk maghrib, beliau bersabda, ahsantum fit ta'ah, kamu bagus dalam ketaatan. Kita bisa mengambil satu kesimpulan, Nabi ini sebenarnya nggak mempersoalkan, cuma kemudian memetakan saja kepada yang sholat asar sebelum sampai perkampungan Bani Quraidah. Padahal ini berarti tidak sesuai dengan apa yang menjadi pesan Nabi. Beliau mengatakan ahsantum fil fahmi. Kepada yang taat, beliau memang mengatakan kepada yang taat dan melaksanakan sholat asarnya itu justru ketika sudah masuk maghrib, beliau katakan ahsantum fit ta'ah. Saya kira mungkin ini ilustrasi yang mungkin bisa ditangkap oleh kita semua bahwa prinsipnya Nabi secara teologi kita ini ketika ada perbedaan justru beliau tidak menyalahkan salah satu kelompok. Yang kedua justru beliau memetakan mana yang taat, mana yang bagus paham gitu. Saya kira mungkin ini yang harus digarisbawahi. Bahkan ada mungkin ini diketahui kita bersama sebuah cerita bahwa dua seorang sahabat berpergian naik onta. Kemudian dalam perjalanan masuk waktu zuhur, tidak mereka dapatkan air untuk berwudu. Akhirnya mereka bersepakat untuk bertayamum lalu berjamaah sholat zuhur. Tetapi ketika setelah sholat zuhur mereka melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian waktu zuhur masih ada, mereka mendapatkan air. Lalu yang satu berpendapat, ayo kita ulangi sholat zuhur, air masih ada, waktu asar, waktu zuhur masih ada, air sudah ada kita dapatkan. Kita wudhu lagi, kita sholat. Yang satu bilang nggak usah, saya udah sholat kok. Akhirnya dua orang sahabat ini, yang satu sholat asar, sholat zuhur, mengulangi zuhurnya, yang kedua tidak mengulangi zuhurnya. Mereka melaporkan kepada Rasul. Kepada yang mengulang sholat zuhur, Rasulullah bilang, kamu dapat 2 pahala. Kepada yang tidak mengulangi, Rasulullah bilang kamu dapat 1 pahala. Saya kira ini menguatkan konsisten bahwa Nabi pada perbedaan yang ada tidak melakukan sebuah vonis, menyalahkan salah satu dari kedua yang berselisih pada persoalan yang sama. Saya kira ini perlu dicermati oleh kita bersama, dan saya mengajak kepada umat Islam untuk kira-kira membangun suasana hati seperti ini dalam menghadapi berbagai macam perbedaan keagamaan. Saya kira dan hubungannya dengan menentukan satu Ramadan, memang untuk menentukan satu Ramadan itu sesungguhnya ada 3 aspek ya. Yang pertama melihat hilal, yang kedua ada persaksian orang yang hadir, yang ketiga ketika penutup awal maka caranya menggenapkan Sya'ban dari 30 hari. Yang keempat ya, yang keempat itu ya hisab. Yang berkembang di kita itu adalah bahwa menentukan satu Ramadan atau Syawal ru'yat. Kenapa ru'yat? Memang Nabi sepanjang melaksanakan bulan suci Ramadan itu berdasarkan bacaan kita semua saya kira ya, melihat datangnya hilal. Hilal itu bulan kecil di ufuk. Ufuk itu horizon, lengkungan dilihat. Jadi kita ini dituntun oleh Rasulullah SAW ketika pengen mengetahui masuk belumnya bulan Ramadan itu beliau melihat hilal, dan itu dilaksanakan oleh beliau sejak awal Ramadan sampai Ramadan yang lain, masa beliau melaksanakan bulan suci Ramadan. Cuma kita perlu tahu bahwa apa yang dari Nabi itu memang harus ditaati. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahu al-khiyarah min amrihi. Jadi kalau Allah dan Rasulnya itu mewajibkan sesuatu, umat Islam, umat mukmin itu nggak boleh pilih-pilih, dia harus ikuti. Demikian pula kepada fenomena Nabi yang menentukan satu Ramadan atau Syawal dengan melihat hilal. Saya kira kita nggak perlu pilih-pilih seperti apa yang dilakukan oleh beliau. Cuma begini, dalam tradisi ilmiah, hadis yang menceritakan Rasulullah SAW itu tidak bisa lepas dari sebuah penelaahan, gitu ya. Kita perlu menelaah banyak terhadap ajaran agama Islam, karena faktanya agama Islam itu turun pada suatu masa tertentu di komunitas tertentu dibawa oleh seorang nabi tertentu. Sementara fakta kehidupan umat Islam, manusia, bahkan umat Islam itu ada di masa tertentu, masa Nabi misalnya, ada masa pasca Nabi, ada masa pasca kita, ada di letak geografis yang tidak sama, ada yang di Arab Saudi, ada di tempat lain, di kita. Itu adalah sebuah fakta. Agama Islam itu berlaku tidak sesat, tapi sepanjang zaman. Nah, barangkali kalau faktanya ajaran Islam itu justru dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi dia harus berlaku sepanjang zaman dan tentunya tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, kita juga ketika melihat keberlakuan agama Islam yang sesuai dengan ruang dan waktu dan berlaku sepanjang zaman, maka kita harus bisa memetakan ada ajaran agama Islam yang lokal, yang temporal, yang universal. Jadi kita harus bisa memetakan mana ajaran primer, sekunder, tersier, kurang-kurangnya universal, ada yang temporal, temporer, dan lokal. Harus bisa memetakan. Kalau masalah sholat, saya kira sholat itu ya universal, berlaku untuk semua umat Islam yang sudah balik, gitu kan. Tapi kemudian pelaksanaannya untuk orang yang uzur karena sakit, dia bisa dijamak qashar misalnya, atau maaf dijamak, untuk yang bepergian dijamak qashar. Nah, itu yang temporal gitu. Sholat itu ada ajaran universalnya, ya hukum asalnya universal. Sholat itu kalau zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, tetapi kemudian sifat berlakunya bisa berlaku secara temporal pada orang-orang tertentu. Pada seorang musafir, jamak qashar, jamak takdim, 2 rakaat, begitu loh kira-kira. Nah, ketika Nabi melihat ru'yat, memang konsisten beliau dalam paham Ibnu Hazm. Yang namanya sunnah itu apa yang dikatakan bergaris lurus, berkorelasi positif dengan apa yang ia praktekkan, itulah sunnah. Jadi memang ru'yat itu sunnah, melihat satu Ramadan dengan mata telanjang hadirnya hilal di ufuk itu sunnah. Saya kira mungkin teorinya begitu ya, tapi ranah implementasi, bisa nggak kita mempraktekkan hilal di tanah air? Ya bisa, tetapi iklim tanah air kita dengan Saudi Arabia kan tidak sama, gitu ya. Kita tropis, sana bukan tropis. Dulu pada masa Nabi kayaknya tidak seperti sekarang ya. Padang pasir, hamparan padang pasir itu mudah melihat ufuk. Ini saya belum hidup di masa lalu, tidak hidup di masa lalu. Katanya ufuk tuh gampang dilihat di padang pasir itu, ya ufuk horizon. Kemudian juga yang namanya hilal tuh mudah dilihat. Kalau tropis tidak bisa. Ada perubahan cuaca, ada hujan, kemarau, ada awan, ada badai dan sebagainya. Makanya kita sering menggunakan teropong, gitu ya. Jadi, teknologi lah. Jadi semangat melihat hilal dengan teropong. Saya kira mungkin itu. Jadi seakan-akan dengan melihat hilal itu adalah itu ajarannya, melihat hilal. Ajarannya begitu. Pertanyaannya, apakah kira-kira itu inti ajarannya? Apakah itu ajaran universalitasnya? Ajaran universalnya itu melihat hilal. Pertanyaannya kan begitu. Padahal Nabi mengajarkannya pada suatu tempo tertentu, pada ruang dan waktu tertentu, gitu kan. Nah, ini saya kira harus coba kita diskusikan bersama. Kalau menurut hemat saya, kita coba perbanyak referensi. Itu Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wallahu huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila. Dan Allah menempatkan keduanya di porosnya masing-masing. Nah, kenapa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Supaya kalian itu dapat mengetahui jumlah bilangan tahun, bulan di porosnya, matahari di porosnya. Untuk apa? Untuk tidak bertabrakan. Supaya kamu dapat mengetahui jumlah bilangan tahun. Wal hisab, dan dasar bagi ilmu hisab. Gitu loh. Artinya begini, jadi bulan dan matahari itu memang untuk menentukan tahun. Lama-kelamaan kita bisa menghitung dari peredaran poros bulan dan matahari itu jumlah bilangan tahun dengan hitungan begitu loh. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan ini zalika. Itu kan artinya istifham, bukan untuk yang jauh, yang dekat. Kita lihat filosofinya apa. Allah bilang zalika, bukan hal. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan ini tidak lain untuk kebenaran. Matahari dan bulan di porosnya masing-masing dengan karakternya masing-masing yang bersinar dan bercahaya itu adalah untuk mengetahui jumlah bilangan tahun dan untuk mengetahui dasar-dasar ilmu hisab gitu loh. Astronomi. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah ciptakan ini kecuali untuk hak, untuk kebenaran. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya ini tidak lain hanya untuk orang yang terus mau cari ilmu. Liqaumin ya'lamun. Kata kerja bentuk sedang, fi'il mudhari'. Liqaumin ya'lamun. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang enggak pernah berhenti, berpikir yang enggak pernah berhenti, Allah selalu katakan dengan fi'il mudhari'. Ya'lamun, yatafakkarun, yatadzakkarun, selalu dengan kata-kata seperti itu. Artinya itu nggak boleh berhenti. Jadi untuk kaum yang tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebenaran. Kalau menentukan tahun, ya melihat karakteristik astronomi gitu ya, peredaran matahari dan bulan. Nanti bisa pakai ilmu hisab. Kenapa Nabi nggak pakai ilmu hisab? Menentukan satu Ramadan tidak seperti yang diterangkan Al-Quran. Banyak hadisnya lebih turun dulu atau Al-Qurannya, silakan diteliti. Ayat Al-Quran yang saya baca ini lebih dulu daripada hadis yang saya baca tadi, tidak. Hadis mengenai saum ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hum 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban tadasin. Itu kan populer ya. Coba kita bedah. Hadis ini lebih dulu dari Al-Quran yang huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura, atau Al-Quran lebih dulu? Coba kita bedah. Kalau Al-Quran lebih dulu, kenapa Nabi ayat Al-Quran yang ini ya? Kenapa Nabi sampai akhir hayatnya puasa Ramadan masih nggak pakai hisab, pakai ru'yah terus? Nah ini kan pertanyaan yang perlu kita ajukan. Saya pernah menemukan hadis Nabi bersabda, ini Bukhari kalau nggak salah, muttafaqun alaih. Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsab asyahru hakadha wa hakadha. Nah, kan ini umat yang ummi, tidak ada tradisi menulis. Mungkin tulis itu yang bertalian dengan logika ilmiah ya. Kalau saya kan ditulis, hutang-hutang mungkin ada yang nulis, ada yang tidak. Tapi ada firman yang mengatakan kalau hutangnya dulu tulis. Mungkin tradisi di sana nggak menulis. Inna ummatun ummiyatun la naktub. Boleh nafsah. Kita umat yang umi, yang dimaksud umat umi itu la naktub, tidak ada tradisi menulis. Wala nafsah, dan tradisi hisab, ilmu hisab. Asyahru hakadha, 3 kali dari begini. Wa hakadha, 3 kali. Yang terakhir
Sebulan itu pokoknya mah 30 hari tempo-tempo, tapi tempo lain 29 hari, gitu aja. Tradisinya tuh begitu. Wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'afiru wa in hum 'alayhim fa'burulah. Apabila kamu melihat datangnya hilal, maka puasa itu masuk 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'afiru, dan jika lihat pula datangnya bulan, maka itu habis Ramadan masuk Syawal. Fa in hum 'alaikum, dan jika pandangan matamu tertutup badai padang pasir. Fa in hum 'alaikum, tertutup badai padang pasir. Fakturulah kira-kira saja. Apakah 30 hari, apakah 29? Kemarin Syabannya berapa hari gitu kan. Maka Ramadannya berapa hari? Rajabnya berapa hari? Kalau 29-nya ya kan, Syabannya 30, berarti udah 30 hari masuk, gitu aja sudah. Menggambarkan tradisi orang menentukan satu bulan yang baru begitu. Termasuk Ramadan pun begitu, lihat hilal. Jadi kira-kira itulah Nabi itu dalam posisi beliau melihat kenyataan umat Islam ketika itu yang memang belum mentradisikan hisab. Adapun kita perlu tahu bahwa memang syariat Islam itu ketika masuk wilayah tatbik, penerapan itu mengacu pada prinsip-prinsip metode penerapan. Yang pertama ada kharaj, tidak boleh memberatkan ajaran Islam itu, ya kan? Yang kedua taklilut taklif, mengurangi beban, nggak boleh. Anak kecil sudah dikasih kewajiban sholat 5 waktu kan gitu ya. Taklilut taklif, menyedikitkan, mengurangi beban. At-tadriju fit tasyrik, at-tadriju fit tasyrik itu bertahap. Dulu mabok-mabok itu hanya dikasih tahu banyak jeleknya, lalu berikutnya ya sudahlah, jangan mabok kalau imam-imam, lama-kelamaan dilarang gitu kan. Kira-kira begitulah karakteristiknya. Bisa jadi Nabi ketika melihat hilal untuk menentukan 1 Ramadan itu adalah dalam konteks misalnya ada mulafaraat, tidak memberatkan, taklilut taklif, mengurangi beban, gitu kan, pikot dipulihim lah begitu. Yang terakhir ya mungkin at-tadriju fit tafsir, ini bertahap melakukan pemberian syariat Islam gitu ya, bertahap. Saya kira Al-Qur'annya sih ngasih isyarat implisit, udah pakai hisab gitu, makanya sudah pakai hisab juga tidak apa-apa, pakai hujat juga tidak apa-apa. Cuma kita menggarisbawahi ada ajaran universal, ada ajaran temporal, ada yang lokal. Kalau hisab mungkin bisa dipakai di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Masyarakat Islam di kutub utara, yang tidak sama dengan kita gitu kan, di mana saja, mendung, hujan terus menerus bisa pakai hisab. Kalau ru'yat kan selalu gitu kan, makanya biar nggak repot, kalau nggak kelihatan genapkan lagi. Cuma logikanya nggak masuk nanti kalau ternyata Syabannya nih Rajabnya sudah 30 hari, maka kok digenapkan lagi gitu kan. Nah, ini hitungan falakiyah kayak apa, ini analisisnya ada ekonomi. Saya kira mungkin itu. Jadi kalau pilihan Muhammadiyah barangkali ya pengen masuk ke ranah, mencoba masuk kepada ajaran Islam yang barangkali dalam asumsi kita ini adalah ajaran universal pakai hisab gitu kan. Kita berani mempraktekkan juga karena memang Muhammadiyah ini misinya tidak lain hanya untuk melakukan dakwah pembaharuan juga agar umat Islam ini bisa diterima di zamannya begitu ya. Tidak ada sama sekali misalnya untuk berbeda menjadi nawaitu, nggak ada. Untuk berbeda dengan yang lain itu nawaitu nggak ada dakwah Islamiyah saja murni. Saya kira mungkin itu. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Dahlan. Saya kira sebuah jawaban yang sangat inspiratif, dan memang ternyata bahwa dari apa yang dijelaskan oleh Pak Ahmad Dahlan itu menunjukkan sebuah ilustrasi, ada sebuah analogi, dan pada satu kesimpulannya bahwa Rasulullah berpendapat bagus dalam wilayah pemahamannya, kemudian bagus dalam ketaatannya, termasuk juga tentang penjelasan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu Ahmad Dahlan ya. Saya kira memang butuh sebuah analisis yang kuat, kemudian ketepatan dalam menentukan. Apakah boleh juga bisa dikatakan bahwa ketika Muhammadiyah pendapat demikian, itu dalam perspektif yang sangat sederhana,
ru'yah atau melihat hilal itu bisa dipandang sebagai bentuk melihatnya bukan dengan kasat mata telanjang, tapi dengan ilmu pengetahuan. Ya, boleh. Oke. Dengan ilmu pengetahuan dalam arti misalnya disiplin ilmu tertentu ya, ilmu hisab, saya kira mungkin begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Dahlan. Ada pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang seputar kebudayaan. Ramadan ini, di bulan suci Ramadan, umat Islam di Indonesia khususnya barangkali kental sekali dengan kebudayaan. Kebudayaan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, salah satu di antaranya adalah dengan membangunkan sahur di bulan suci Ramadan dengan khas-khas kultur di daerahnya masing-masing. Misalnya kalau kita tarik di Cirebon mungkin terkenal dengan membangunkan sahur di bulan suci Ramadan dengan seni obrogan yang itu identik dengan dangdutan, dengan Cirebonan dan seterusnya. Dan kemudian mungkin barangkali faktanya juga dimungkinkan bahwa orang yang membangunkan sahur di bulan suci Ramadan itu ternyata dia dalam kondisi mungkin dalam tanda kutip barangkali Pak Ahmad Dahlan tidak puasa, atau mungkin juga barangkali yang nyanyinya itu dalam kondisi dia mungkin disebut juga waria dan seterusnya. Ini bagaimana dalam pandangan Pak Ahmad Dahlan, kira-kira kalau dari dalam perspektif Islamnya tentang kebudayaan seperti itu? Silakan Pak Ahmad Dahlan. Rumus dasarnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya kira mungkin itu kembali pada kita semua. Dan kalau niat kita adalah real, ini adalah untuk membangunkan orang yang mau bersahur, menyemarakan Ramadan, mengambil berkah dari Ramadan, saya kira itu tidak ada salahnya. Walaupun misalnya dinyanyikan dengan dangdut gitu ya, mungkin secara etik tertentu risih ya, harusnya mah dengan apa gitu ya, sholawatan tak apa gitu ya, ini sih dangdut gitu. Tapi kemudian fakta ada orang yang memang dunianya dangdut ya, ada masyarakat Islam yang memang dari dunia dangdut, dia juga mengambil berkah dari Ramadan ini, ingin berpartisipasi untuk membangunkan orang yang sahur, tapi memang bisanya dengan dangdut, yang penting niatnya membangunkan dan dia puasa juga semampu dia, saya kira sah-sah saja, saya kira. Jadi tidak ada persoalan, dan yang paling penting adalah bahwa kita semua pandai-pandai saja untuk memaknai puasa ini penuh dengan sistem nilai atau syarat nilai yang positif, berkah. Saya kira yang paling penting lagi bahwa kita harus bisa nanti itu mengklaim diri lah, apakah kita yang tukang obroknya atau yang jadi objek obroknya, mengklaim diri dapat Lailatul Qadar lah gitu ya. Jadi setelah Ramadan selesai jadi orang baik gitu, soleh lah begitu ya. Mungkin tahapnya tidak sama dengan yang biasa di masjid gitu kan. Ada orang mungkin malam hidupnya, ya kehidupannya malam gitu, tapi dia bisa mengklaim diri lah, saya kira. Karena harus diciptakan oleh kita dapat Lailatul Qadar itu, walaupun prosesnya dulu kan kalau dalam paham normatif ada kiat-kiatnya gitu kan, misalnya berdiam di masjid gitu kan, meninggalkan keduniaan gitu kan. Tapi sesungguhnya sepanjang kita memaknai bahwa ada satu malam di situ Allah memberikan berkah kepada kita dan kita niati dan kita klaim apa-apa, daripada kita suudon Allah nggak ngasih apa-apa, saya nggak tahu atau tidak masih rutin malam-malam gitu misalnya kan. Saya kira klaim saja semuanya gitu kan. Boleh, saya kira bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu seperti yang kita harapkan. Saya kira hutudkan saja kepada Allah. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, saya kira ada satu uraian yang perlu kita pahami bersama bahwa tentang penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, bahwa Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan dan tidak pernah memperdebatkan bahwa prinsipnya Muhammadiyah memahami ada sebuah bentuk ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW terhadap pemahaman konteks ru'yah itu. Namun kemudian juga ada sebuah konteks pemahaman bahwa memang umat Islam itu butuh sebuah pemahaman yang serius, butuh sebuah analisis yang kuat dalam menentukan kitab hukum. Saya kira itu mungkin. Dan masalah kebudayaan juga ternyata Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan tentang kebudayaan yang dipandang baik oleh umat Islam. Namun yang paling dipentingkan adalah tentang niatan dari konsep pemahaman kebudayaan itu. Saya kira itu mungkin wawancara saya dengan Pak Ahmad Dahlan dalam obrolan tentang bulan suci Ramadan. Terima kasih. Saya Novan Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.